salam sejahtera buat kita. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa dan selalu menyertai dan memberkati kita dimanapun kita berada. Hari ini hari Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau berbicara mengapa sih kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama sebelum kita belajar tentang kematian Tuhan Yesus, apa yang kita perlu peringati dalam kematian Tuhan Yesus, mengapa itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa dulu terlebih dahulu sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, pembahasan akan kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami boleh memperingati kematian-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu begitu besar dalam hidup kami. Sebelum kami Tuhan mendengar firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, dan kami yang mendengarkan, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Sebab langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan kekal selamanya. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pelita, terang bagi jalan kami. Biarlah kami datang dengan sikap yang benar. Kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 sampai dengan 49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ayat ini berbicara tentang kematian Yesus, ada ditulis di sana. Dalam proses kematian itu, kalau kita perhatikan, waktu Yesus disalib, dari jam 12 sampai jam 3 dikatakan ada banyak hal yang terjadi. Bahkan dikatakan di dalam Injil lain dikatakan bahwa di dalam salah satu keempat Injil dikatakan bahwa ada terjadi gempa bumi yang dahsyat, gelap gulita yang dahsyat terjadi. Tabir Allah terbelah dua dikatakan pada saat itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, sebelum ayat ini, sebelum pasal 23 ini kita baca, kita harus lihat ke dalam pasal sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-46 dikatakan di sana bahwa Yesus dikatakan berkata kepada Allah, dikatakan begini. Yesus berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Yesus dikatakan menyerahkan nyawanya. Dia berserah. Kata berserah di situ itu berbicara tentang apa? Dia berikan, dia korbankan nyawanya, dikatakan. Dia memberikan dengan penuh kepercayaan. Dia memasrahkan nyawanya. Dan itu berbicara tentang apa? Nyawa itu berbicara tentang pemberi hidup dalam tubuh. Nyawa itu ada dalam tubuh kita, diberikan dalam tubuh supaya kita hidup. Dan dikatakan itulah yang dipersembahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dikatakan waktu dia di dalam kayu salib, dikatakan di kayu salib dia katakan, "Kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dikatakan. Menyerahkan nyawa itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita berkorban bagi yang berbuat jahat atau berkorban bagi yang berbuat dosa, itu susah, nggak benar. Bahkan kita nggak mampu. Bahkan untuk orang benar aja belum tentu kita mau berkorban, menyerahkan nyawa kita. Tetapi Yesus dikatakan, kalau kita baca Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan, sesungguhnya yang sangat penting sudah kuberitakan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ingat, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia mati bukan karena dosa-dosa dia. Itu susah. Susah mati bagi
dosa orang lain. Bagi dosa kita bisa saja kita mau bertanggung jawab, tetapi bagi dosa orang lain belum tentu. Tetapi Yesus dikatakan dia mati karena dosa-dosa kita. Dia serahkan nyawanya dikatakan untuk dosa-dosa kita yang ada di sini dan kita yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat sebelumnya kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan begini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kalau kita perhatikan dikatakan peringatan tentang kematian Tuhan Yesus. Yesus katakan harus kita peringati. Karena itu perintah dari dia. Dan dikatakan di sini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita mengadakan Paskah, mengadakan perjamuan kudus. Waktu kita mengadakan perjamuan kudus dikatakan roti dan cawan yang di dalamnya ada anggur dikatakan. Itu dipakai untuk memperingati. Peringatan akan Tuhan Yesus. Peringatan berbicara tentang nasihat atau teguran untuk mengingatkan. Dan itu roti dan anggur itu dipakai untuk mengingatkan kita. Untuk menasihati kita. Dan itu berbicara tentang kenang-kenangan. Sesuatu yang dipakai untuk memperingati. Dan itu harus kita catat dalam kehidupan kita. Harus kita ingatkan dalam hidup kita. Harus kita peringati dalam hidup kita. Untuk mengenang apa? Betapa pentingnya kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau berbicara, mengapa sih memperingati kematian Tuhan Yesus begitu penting bagi saya, begitu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan kita setiap setahun sekali kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kenapa sih kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian? Karena saya pelajari ada dua hal kenapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, karena apa? Karena kematian Tuhan Yesus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ingat, yang pertama, kenapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Karena kematian Tuhan Yesus itu sangat penting, begitu penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Makanya Tuhan Yesus katakan, ini peringatan akan aku. Artinya apa? Melalui peringatan akan kematian Tuhan Yesus, kita jadi tahu betapa Allah begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Kita begitu tahu Yesus dikorbankan karena kasih-Nya untuk menebus hidup kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus. Dikatakan oleh roti yang melambangkan tubuhnya dan oleh anggur yang melambangkan darahnya, dikatakan kita disucikan. Kita disucikan, kita diperdamaikan dengan Tuhan dan kita disembuhkan. Kita dipulihkan oleh bilur-bilurnya, dikatakan kita sembuh. Dan dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Supaya dikatakan kita sembuh dan kita diselamatkan. Kalau kita flashback ke belakang, kalau kita lihat ke belakang, waktu Yesus menyatakan ayat ini, waktu saat itu mereka sedang mempersiapkan Paskah. Paskah itu diadakan untuk apa? Itu diadakan untuk bangsa Israel untuk mengingat betapa luar biasanya Tuhan, betapa kasih-Nya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, di mana pada saat itu bangsa Israel di bangsa Mesir dikatakan kepada mereka harus mempersiapkan Paskah. Mereka harus mempersiapkan seekor kambing atau domba atau sebaliknya, domba atau kambing, seekor yang berumur 1 tahun, dan domba ini harus tidak bercela, dan dikatakan dia harus disembelih, darahnya harus disapukan ke tiang pintu oleh setiap rumah bangsa Israel. Tujuannya apa pada saat itu? Supaya waktu malaikat datang untuk melawat seluruh umat yang ada di Mesir pada saat itu, ketika melihat tanda itu, maka bangsa Israel tidak terkena tulah yang ke-10, di mana setiap anak sulung akan mati saat itu. Tetapi bangsa Israel, karena darah domba pada saat itu disapukan di atas tiang, dan dikatakan di sana di tiangnya dikatakan apa yang terjadi waktu malaikat lihat, maka selamatlah bangsa Indonesia, bangsa Israel dari sebagai macam tulah pada saat itu. Dan itu berbicara tentang apa? Korban yang dimaksud dalam perjanjian lama itu adalah korban Yesus. Karena dikatakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 1 ayat 29, waktu Yohanes Pembaptis
melihat Yesus dari jauh dikatakan, lihat, ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh manusia. Artinya apa? Dialah anak domba Paskah yang disebut di perjanjian lama, yang menyelamatkan bangsa Israel. Dan dia jugalah yang menyelamatkan kita. Oleh karena darahnya, oleh karena tubuhnya yang dipersembahkan buat kita. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 36 dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yesuslah anak domba Allah yang dipersembahkan di perjanjian lama, di mana darahnya ditumpahkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan dia jugalah yang menjadi korban persembahan yang baru di perjanjian baru, di mana melalui tubuh Yesus, melalui darahnya dikatakan kita diselamatkan. Karena waktu Yesus mati, penyakit kitalah yang ditanggungnya supaya kita sembuh dan diselamatkan. Yesaya 54 ayat 4-5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas, tetapi ia dikatakan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingatkan lagi, tidak salah kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu sangat penting. Kenapa itu penting? Karena itu perintah Yesus. Kita harus peringati kematiannya melalui perjamuan kudus, melalui roti yang melambangkan tubuhnya, dan anggur yang melambangkan darahnya, yang dicurahkan, yang ditumpahkan, dikorbankan untuk menyelamatkan kita yang ada di sini dan yang ada di rumah. Jadi tujuan kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu sangat penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Karena apa? Dengan memperingati kematian Yesus, kita jadi mengerti. Saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah, jadi mengerti kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Dan kita memperingatinya. Kita tahu karena itu penting, karena itu perintah Yesus. Dan yang kedua, supaya kita mengerti untuk apa kita hidup. Bapak Ibu yang ada dikasihi Tuhan, yang ada dimanapun kita berada saat ini, kita hidup untuk Tuhan dengan tekun melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita memperingati kematian Yesus? Supaya kita tahu untuk apa sih kita hidup. Suatu saat semua orang hidupnya akan berakhir. Dan Yesus pernah mati, tetapi dia mati bukan untuk menebus dosa-dosanya. Justru dikatakan dia untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan dikatakan sini dia korbankan hidupnya supaya kita memperoleh hidup. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, di dalam Korintus dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21, karena Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya kita yang berdosa dikatakan dibuat tidak berdosa. Yesus tidak bersalah dibuat bersalah supaya kita yang bersalah di dalam Yesus kita dibuat dikatakan tidak bersalah. Itu kapan terjadi? Waktu Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Sama seperti di perjanjian lama pada perayaan Paskah dikatakan harus dikatakan mengorbankan pada saat itu. Dikatakan korban domba disembelih, darahnya disapukan ke tiang pintu. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel selamat pada saat itu. Mereka melihat kuasa Tuhan, mereka selamat, dan bangsa Mesir saat itu mengalami hukuman. Dan mereka menerima tulah, dan anak-anak setiap sulung dari bangsa Mesir saat itu mengalami kematian. Tetapi bangsa Israel tidak mengalami yang namanya tulah dan kematian. Demikian juga dengan situasi yang kita alami sekarang ini. Mari kita lihat korban kematian Tuhan Yesus yang merupakan menjadi keselamatan dan kesembuhan kita, yang dirayakan di perjanjian lama. Dan itu
dirayakan, diingatkan kepada bangsa Israel hingga pada saat ini. Ketika bangsa Israel merayakan Paskah, mereka ingat bagaimana Tuhan Yesus begitu luar biasa, bagaimana Allah begitu luar biasa membebaskan bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Dan pada saat ini juga apa yang kita alami pada belakangan ini, mari kita lihat korban yang sudah mati buat kita. Yesus sudah mati bagi kita, dan dia katakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dikatakan dia menanggung segala dosa kita dan sakit penyakit kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Supaya kita mengerti untuk apa sih kita hidup. Waktu Paulus katakan, tetapi aku hidup sekarang, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itu artinya hidupnya berubah setelah dia menerima Yesus dalam hidupnya. Setelah dia percaya dan terima Yesus dan dia mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Dikatakan sekarang masalah hidup bukan masalah hidupku lagi. Masalah hidup tetapi masalah Tuhan. Sekarang kehendak bukan kehendakku lagi, tetapi sekarang kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, mengapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Supaya kita tahu, kita sekarang hidup bukan untuk hidup kita lagi, tetapi kita hidup sekarang, kita hidup untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan kehendak Allah. Tekun lakukan kehendak Allah. Karena itu yang dikatakan dalam Ibrani, menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sini Ibrani 10 ayat 36 sampai 39, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat hari ini, hari Jumat ini, kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus telah mati buat kita. Dan itu diingatkan oleh Yesus di ayat-ayat sebelumnya, bahwa peringatan itu harus kita ingatkan. Sebagai nasihat, sebagai teguran, sebagai catatan dalam hidup kita, bahwa Yesus pernah mati buat kita. Di mana darah dan tubuhnya dikorbankan buat kita, supaya apa? Menebus dosa kita, menyembuhkan kita, bahkan menyelamatkan kita. Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk merayakan kebangkitannya? Ingat, yang pertama, supaya kita tahu bahwa itu sangat penting, karena itu perintah Yesus. Itu melambangkan kasih Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Dan berikutnya, supaya kita sadar bahwa kita hidup bukan untuk kita lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Sama seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari saat ini dalam memperingati kematian Tuhan Yesus ini, mari kita arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Di mana tubuhnya dikorbankan buat kita, darahnya dicurahkan buat kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita jadikan momen ini sebagai bukan hanya sekedar memperingati kematiannya, tetapi kita ingat begitu luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita mengoreksi hidup kita. Karena memperingati itu berbicara juga kita menanggalkan kehidupan kita, kemanusiaan kita yang lama, dan kita memiliki kehidupan rohani yang baru, manusia yang baru, itu hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus yang sudah mati berkorban buat kita. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan, sebagai bukti kasih-Mu yang sudah berkorban buat kami. Engkau mati bukan karena kami baik,
bukan karena kami benar, justru karena kami bersalah, kami berdosa, kami banyak kekurangan, pelanggaran. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, Engkau mau berkorban untuk kesembuhan kami, untuk keselamatan kami, supaya kami tidak binasa, tetapi supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Kami berdoa saat ini Tuhan, dalam situasi yang saat ini mungkin bagi sebanyak orang, bagi kami sekalian, ada hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kami khawatir, hal-hal yang membuat kami was-was. Tetapi kami percaya Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Biarlah darah Yesus yang disapukan dalam hidup kami, darah Yesus yang dikorbankan dalam hidup kami, sebagai sumber perlindungan kami, sebagai sumber pertolongan kami, sebagai sumber kesembuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan saat ini buat bangsa kami Indonesia, buat negara kami Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh jajaran yang ada. Beri mereka hikmat Tuhan untuk mengatasi, untuk mematahkan Tuhan Yesus setiap masalah yang terjadi belakangan ini. Khususnya masalah virus corona yang berkembang pada belakangan ini Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jaga kami, beri hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi, untuk memutuskan rantai virus yang ada di tengah bangsa kami ini. Engkau berkati Tuhan, terus dokter, semua suster, perawat, para medis yang akan mengobati, beri mereka tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk mengobati pasien yang ada Tuhan. Demikian juga kami berdoa tidak lupa saat ini buat seluruh umat Tuhan, anak-anak Tuhan, secara khusus buat JSS yang ada di rumah dimanapun mereka berada pada saat ini. Perlindungan kami datangnya dari Engkau, pertolongan kami datangnya dari Engkau. Darah Yesus dan tubuh Yesus yang dikorbankan menyelamatkan kami umat-Mu, sehingga kami dipulihkan, kami dilindungi. Darah Yesus memberikan kami kekuatan. Darah Yesus, tubuh Yesus memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami memperingati kematian-Mu, dan kami tahu itu sangat penting karena itu perintah-Mu, dan kami tahu kami hidup bukan untuk diri kami lagi, tetapi kami hidup untuk Tuhan. Kami berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu